Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga kalian semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan ini dengan baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Nah, sebelum pelajaran dimulai, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, perilaku hidup bersih dan sehat. Pertemuan kali ini akan kita bahas tentang pesawat sederhana. Tujuannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis pengungkit. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian bidang miring. Sebelum menginjak ke materi, kita coba membacakan rangkuman sebelumnya. Usaha adalah gaya yang menyebabkan benda yang dikenai gaya berpindah tempat. Secara matematis dapat ditulis W sama dengan F kali delta S. W sama dengan usaha, satuannya Joule. F sama dengan gaya, satuannya Newton. Delta S sama dengan perpindahan, satuannya meter. Laju energi atau daya adalah besarnya energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Secara matematis dapat ditulis P sama dengan W per T, di mana P sama dengan daya, satuannya watt, W sama dengan usaha, satuannya joule, dan T sama dengan waktu, satuannya sekon atau detik. Pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu atau pesawat sederhana untuk membantu melakukan aktivitas. Manfaat dari pesawat sederhana adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia.
Jenis-jenis pesawat sederhana adalah pengungkit atau tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, skop, koper, pinset, dan sebagainya. Ini kita lihat gambar pengungkit atau tuas. Di situ ada benda yang berwarna kuning, itu akan menghasilkan gaya beban atau W. Kemudian ada tumpuan, kemudian ada titik kuasa di mana gaya kuasa dilakukan, ada lengan kuasa yaitu jarak atau panjang antara titik tumpu dengan titik kuasa, ada lengan beban, jarak atau panjang antara titik tumpu dan titik beban. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Cara menghitung keuntungan mekanis adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Jarak dari tumpuan sampai dengan titik kuasa. Panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban. Syarat kesetimbangan tuas adalah W kali LB sama dengan F kali LK. Beban kali lengan beban sama dengan gaya kuasa kali lengan kuasa. KM sama dengan W per F. Atau bisa juga KM sama dengan LK dibagi LB. KM sama dengan keuntungan mekanis, W sama dengan gaya beban, satuannya Newton, F sama dengan gaya kuasa, satuannya Newton, LK sama dengan lengan kuasa, satuannya meter, dan LB lengan beban, satuannya meter. Jenis pengungkit yang dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. 1. Pengungkit jenis pertama. Titik tumpu terletak di antara titik kuasa dan titik beban. Titik tumpu terletak di antara titik kuasa dan titik beban. Nah, untuk memudahkan kalian mengingat, titik tumpu
itu letaknya di tengah untuk pengungkit jenis pertama. Contohnya gunting. Ya, untuk jenis pertama titik tumpu ada di tengah. Kemudian yang nomor 2, pengungkit jenis kedua. Titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Titik beban terletak di tengah. Contohnya ini pembuka botol, pembuka tutup botol. Pengungkit jenis ketiga, titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Jadi titik kuasanya di tengah untuk pengungkit jenis ketiga. Ini contohnya pinset. Lanjut ke bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau. Keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung sebagai berikut. Coba kita lihat gambar. L ini merupakan panjang bidang miring, H ini merupakan tinggi bidang miring, W merupakan gaya beban, F ini merupakan gaya kuasa, KM sama dengan W per F atau L per H. L per H. KM ini artinya keuntungan mekanis. W sama dengan gaya beban, satuannya Newton. F sama dengan gaya kuasa, satuannya Newton. L panjang bidang miring, satuannya meter. Dan H tinggi bidang miring. Kita coba contoh soal. Seorang anak sedang mengungkit batu seperti terlihat pada gambar berikut. Besar kuasa yang diperlukan anak untuk dapat mengungkit batu adalah, coba kita bahas. Dari gambar tersebut yang diketahui bebannya 360 Newton. W sama dengan 360 Newton. Kemudian lengan kuasanya 180 cm. Lengan bebannya sama dengan 20 cm. Yang ditanya apa? Yang ditanya yaitu gaya kuasa F. Kita lihat jawabannya. W per F sama dengan LK per LB. Ini sama saja dengan W kali LB sama dengan F kali LK pada kesetimbangan tuas tadi. Baik, sekarang W-nya berapa? Dimasukkan 360 Newton per F yang dicari sama dengan LK-nya 180 cm dibagi LB sama dengan 20 cm. Terus dengan menggunakan perkalian silang
180 F sama dengan 360 kali 20 sama dengan 7.200. 180 F sama dengan 7.200. Berarti F nya berapa? 7.200 dibagi 180 sama dengan 40 Newton. F nya 40 Newton. Ini artinya pengungkit ini memberi kemudahan pada anak itu. Karena apa? Bebannya 360 Newton. Si anak tadi cukup memberikan kuasa 40 Newton. Berarti pengungkit ini mempermudah pekerjaan si anak tadi. Itu fungsi dari pesawat sederhana, mempermudah pekerjaan manusia. Kita lihat sekarang soal bidang miring. Perhatikan gambar bidang miring berikut. Sebuah balok yang beratnya 150 Newton ditarik di atas bidang miring dengan gaya F seperti pada gambar. Besarnya gaya F adalah, kita bahas, yang diketahui dari gambar, W-nya 150 Newton, bebannya 150 Newton. Kemudian alas bidang miring 4 meter. Tinggi bidang miring atau H sama dengan 3 meter. Yang ditanya gaya, kuasa atau F. Panjang bidang miring atau S sama dengan alas bidang miring kuadrat ditambah tinggi bidang miring kuadrat, hasilnya kemudian diakar. Ini menggunakan rumus Pythagoras. Berarti S-nya sama dengan 16 ditambah 9, 25, kemudian 25 diakar menjadi 5 meter. Berarti panjang bidang miringnya 5 meter. Kemudian W per F sama dengan S per H atau L per H. W-nya 150 dibagi F sama dengan L-nya 5, kemudian H-nya 3. Ada persekalian silang, 5F sama dengan 150 kali 3. 5F sama dengan 450. Berarti F-nya berapa? 450 dibagi 5 sama dengan 90. Jadi besar gaya F adalah 90 Newton. Ini bisa, F-nya 90 Newton ini bisa membuktikan bahwa bidang miring ini membantu pekerjaan manusia, karena beban yang 150 Newton kita cukup memberikan kuasa 90 Newton. Mari kita rangkum hasil pertemuan kita kali ini. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana ada 4, yaitu pengungkit atau tuas, bidang miring,
katrol, dan roda berporos. Pengungkit terdiri dari 3 jenis, yaitu jenis pertama yang titik tumpunya terletak di antara titik beban dan titik kuasa, titik tumpunya di tengah. Kemudian jenis kedua yang titik bebannya ada di antara titik kuasa dan titik tumpu, titik bebannya di tengah. Serta jenis ketiga yaitu titik kuasanya ada di antara titik beban dan titik tumpu, titik tengahnya, titik kuasanya ada di tengah. Beberapa benda yang menerapkan prinsip pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, pinset, dan sebagainya. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Beberapa benda yang menerapkan prinsip bidang miring diantaranya tangga, sekrup, dan pisau. Materi berikutnya adalah katrol dan roda berporos. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Sekian dulu pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar dan berdoa. Pasti kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.